Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Amin CH. Di sini kita akan membahas atau mengulas tentang soal untuk P3K besok ya, seleksi P3K. Namun sebelum membahas atau mengulas soal ini, ada alangkah baiknya jika kita beribadah terlebih dahulu. Untuk yang beragama muslim bisa sholat terlebih dahulu karena itu lebih penting dari sekedar nonton video ini gitu kan. Terus yang bagi agama yang non muslim bisa melakukan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah baru setelah itu bisa nonton video ini, oke? Nah untuk selanjutnya di sini ada beberapa soal atau beberapa contoh soal untuk seleksi P3K ya. Ini hanya untuk referensi belajar saja ya. Syukur-syukur kalau soal di sini bisa muncul pas nanti seleksi P3K. Oke, ini kita lihat ya, bisa dilihat di layarnya. Nah, kita lihat nomor 1 ya. Di sini saya akan mengulas atau membahas nomor 1. Di sini ada kemampuan manajerial ya. Yang pertama nih, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja. Jadi di sini tuh seperti atasan. Kita sebagai atasan, sikap kita bagaimana ya. Di sini ada beberapa contoh soalnya. Yang pertama, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat nih. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Nah, sikap saya adalah harus seperti apa? Di sini ada pilihannya itu A sampai E ya. Bisa dibaca di sini satu-satu dan di sini juga sudah ada kunci jawabannya. Jadi bisa langsung diingat ya jawabannya seperti apa. Nah, kalau di sini nomor 1 jawabannya itu D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ya. Terus lanjut untuk nomor 2. Soal nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah ketika kita ditunjuk nih misalnya ya oleh atasan. Nah, sama juga di sini pilihannya dari A sampai E. Nah, di sini kunci jawabannya itu sudah ditebalkan ya, tulisannya itu lebih hitam. Kayak soal nomor 1 di atas tadi. Kalau yang untuk nomor 2, jawabannya yaitu B. Apa? Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Karena kan yang menilai kinerja kita itu adalah atasan ya. Lanjut soal nomor 3. Di sini ada seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah kita mau masuk perusahaan, tapi kita disuruh untuk dimintai sejumlah uang ya agar bisa masuk di perusahaan tersebut. Nah, sikap kita bagaimana? Kita lihat di sini pilihannya sama A sampai E. Di sini yang tulisannya sangat tebal berwarna hitam yaitu option B. Jadi kunci jawabannya itu adalah B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Jadi tidak main orang dalam ya. Nanti itu juga bisa berpengaruh, bisa timbul masalah yang baru nanti kalau kita sudah di perusahaan tersebut ya. Mendingan kita mengikuti jalur yang baik, yaitu ikut seleksi. Mau diterima atau tidak itu merupakan rezeki ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. Di sini bisa dibaca ya dari nomor 1 sampai nomor
Nah, langsung kita ke pertanyaannya. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan nomor berapa? Opsinya sama dari A sampai E. Ya, nanti dibaca dulu. Ini fungsi-fungsi manajemennya 1 sampai 6, baru dilihat nomor mana aja yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling. Di sini yang bertuliskan warna hitam tebal yaitu pada option A, berarti jawabannya A, nomor 1, 2, dan 6 ya. Lanjut ke nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah kemampuan yang seperti apa? Nah, bisa dilihat ya opsinya A sampai E. Sini harus dibaca dengan teliti ya, karena opsinya itu lumayan panjang-panjang, itu bisa mengecoh kita ya, maksudnya jawabannya hampir sama semua, kadang berasa benar semua gitu, padahal ada yang jawaban yang lebih benar. Di sini yang bertuliskan warna hitam tebal itu option nomor C, yaitu teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Nah, ini jawabannya yang benar adalah option C ya, yang tulisannya lebih hitam, yang tebal. Lanjut ke nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Ya, diingat pertanyaannya sambil dicerna pertanyaannya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu apa 4P itu? Bisa diingat-ingat. Misalkan sudah baca bukunya atau referensi baca-baca materinya apa, bisa diingat-ingat ya. Karena jawabannya itu hampir sama ya, banyak yang mengecoh, kadang jawabannya menurut kita hampir benar semua padahal ada yang lebih benar. Di sini option yang tulisannya paling tebal, hitam tebal itu yaitu option E, yaitu jawabannya produk, price, dan price, promotion, dan place ya. Bisa dilihat di layar HP-nya. Lanjut nomor 7. Kita lihat. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut, kecuali apa? Kita lihat ya, kecuali berarti kecuali itu yang bukan. Bisa dibedakan ya, yang bukan kecuali. Dicerna dulu soalnya seperti apa. Kecuali ya, berarti saja itu yang bukan. Yang mana? Pilihan option A sampai E bisa dibaca sendiri. Tapi di sini tulisan yang tebal hitam yaitu berada di option A, berarti jawabannya A, yaitu diskon dan keuntungan. Lanjut nomor 8. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah seperti apa? Kita lihat option A sampai E. Option mana? Kalau sudah dibaca semua bisa kita bingung, lebih diteliti lagi kira-kira jawaban yang menurut kita paling benar tuh yang mana. Kalau di soal nomor 8 ini tulisan yang tulisan yang tebal hitamnya itu ada di option C, yaitu targeting, segmentasi, dan positioning. Nah, berarti jawabannya C ya. Nomor 9, kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Masalah internal itu masalah di dalam ya, bukan luar. Kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, bagaimana jika perusahaan sedang mengalami permasalahan di dalam nih, di internal ya, masalah keuangan nih. Kita lihat opsinya A sampai E, lumayan panjang-panjang ya opsinya ya, jadi bacanya juga kita harus teliti, harus lebih ini lagi memahami soalnya ini menuju ke